Shalom saudara-saudara, damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala pikiran manusia. Itulah kiranya yang memelihara dan memerintah dalam hati dan pikiran kamu sekalian. Kita akan mendalami kedalaman firman Tuhan dalam minggu tanggal 18 Juli 2021, minggu 7 setelah Trinitatis, diambil dari Evangelium dari kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang yang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang yang tidak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, dan di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara-saudara, dalam minggu tanggal 18 Juli 2021 mengambil tema kesatuan dalam damai Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, kesatuan dan damai di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, kita belajar dari tulisan Rasul Paulus yang diberikannya kepada gereja di Efesus dan sekarang menjadi renungan bagi kita di tempat kita masing-masing dan di gereja kita masing-masing. Saudara-saudara, ayat 11 sampai ayat 12 itu menerangkan siapa kita dulu sebelum kita mengenal dan percaya kepada Yesus. Sedangkan ayat 13 sampai ayat yang seterusnya menerangkan siapa kita setelah kita percaya dan hidup di dalam Yesus. Nampaknya Rasul Paulus menginginkan kita melakukan introspeksi diri. Nah, menurut saya, saudara-saudara, ada banyak orang Kristen di dunia ini, dia tidak punya waktu untuk merenung, untuk masuk ke dalam dirinya. Dia tidak punya banyak waktu untuk mengintrospeksi dirinya. Karena itulah dia mempunyai perangai, watak, sifat, dan tabiat yang keras kepala, yang tegar tengkuk, dan telinga tebal yang tidak mau mendengar nasihat. Karena dia tidak punya waktu untuk merenung siapa dulu dia sebelum dia mengenal dan percaya di dalam Yesus. Lalu bagaimana kita sekarang setelah kita mengenal, percaya, dan hidup di dalam Yesus? Saudara-saudara, kalau saudara membaca banyak kesaksian, mendengar berita-berita, dan saudara punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan, saudara akan menemukan satu fakta. Sebelum kita percaya pada Yesus dan hidup di dalam Yesus, hidup kita kacau balau. Kita gak mengerti tujuan hidup. Kita gak bisa mengalah. Kita gak bisa rendah hati. Kita gak bisa tenang. Dan kita tidak pernah memiliki rasa berkecukupan. Begitu hancur. Karena itu hampir rata-rata orang yang tidak mengenal Yesus dan tidak hidup di dalam Yesus, jiwanya hampa dan kosong. Hubungannya tampak manis di depan, tapi seperti neraka di dalam. Karena memang hanya Yesus yang mengajarkan dan menekankan kebersihan di dalam, bukan polesan-polesan.
Karena itu Yesus katakan, hai orang Farisi, engkau seperti kuburan, engkau cantik di luar, tapi di dalam adalah bangkai, tulang belulang yang bau busuk dan berulat-ulat. Rasul Paulus bilang sama orang Efesus, ingatkah kau dulu siapa engkau sebelum mengenal Yesus? Engkau adalah penyembah berhala. Di mata orang Yahudi, engkau adalah kafir sebelum kau mengenal Yesus. Engkau tidak terhisap di dalam janji keselamatan. Sudah engkau penyembah berhala, bukan keturunan Abraham, bukan bangsa Yahudi, tidak bersunat lagi, lengkaplah semua. Lengkaplah sama kita kebodohannya, ketololannya, kenajisannya. Kalau dalam istilah-istilah di sini, sama kita jeleknya, sama kita bodohnya, sama kita lagi kurang ajarnya. Pokoknya diborong langsung yang jelek-jelek. Itulah hidup sebelum kita mengenal Kristus. Kita begitu rendah di mata orang lain. Kita tidak berharga di mata orang lain. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak punya standar hidup. Kita gak punya arah dan tujuan. Hidup kita kacau balau. Hidup kita semau kita saja. Akhirnya orang memandang rendah kepada kita. Tapi Paulus katakan, tapi berbeda ketika engkau sudah mengenal dan hidup di dalam Yesus. Dan yang jauh menjadi dekat. Frasa jauh dan dekat digunakan Rasul Paulus dalam perikop ini untuk menggambarkan tentang siapa yang pertama dan siapa yang kemudian. Bagaimana orang dekat dan orang jauh menjadi bersaudara, menjadi sahabat ketika kita di dalam Kristus. Israel adalah sebagai orang dekat yang digambarkan frasa ini. Kenapa Israel? Karena Israel adalah bangsa yang pertama mengenal Allah. Dan Israel adalah bangsa yang dipilih Allah. Karena itu semua nabi Tuhan itu lahir dari Israel. Alkitab tidak pernah ada menerangkan nabi yang di luar dari suku Israel. Tidak ada nabi yang dari keturunan yang dijadikan Tuhan, Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, di luar dari suku bangsa Israel. Semua nabi dari suku bangsa itu. Bahkan dalam perjanjian baru, Yesus memilih para muridnya yang ke-12 itu semua dari bangsa Israel. Paulus itu orang Israel, dia itu orang Yahudi. Tapi karena dia seorang akademisi, dia memiliki kewarganegaraan Romawi. Tapi aslinya dia 100% orang Yahudi yang merantau dan akhirnya memiliki kewarganegaraan Romawi. Karena Israel adalah bangsa yang pertama mengenal dan menyembah Allah yang benar, dan melalui Israel maka tergenapi segala janji Allah, karena dari Israel lah lahir Mesias itu, Yesus Kristus itu. Israel lah orang yang terdekat itu. Siapa orang yang jauh itu? Saya dan saudara. Kita yang nenek moyang kita dulu penyembah berhala. Akhirnya di dalam Yesus kita berdamai dengan Israel. Banyak orang yang bilang, loh kan Israel itu agama Yahudi. Agama Yahudi itu kan gak percaya kepada Yesus. Saya sedang bukan bicara agama, saya bicara tentang bangsa Israel. Karena dalam bangsa Israel ada 15% orang Kristen, orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Terlepas agama mayoritasnya adalah agama Yahudi atau agama Taurat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, perikop ini mengatakan bahwa di dalam Yesus ada perdamaian. Di dalam Yesus perseteruan itu menjadi hilang. Dan dikatakan di dalam Yesus ya orang yang jauh dan orang yang dekat itu menjadi saudara. Dan di dalam Yesus kita bukan lagi menjadi orang asing atau pendatang, tapi di dalam Yesus kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Di dalam Yesus, maka berkat-berkat yang diberikan, janji Allah yang diberikan kepada Abraham mengalir kepada kita. Jadi kalau kita mau mengambil janji berkat Allah
dari Abraham, kita nggak bisa ngambilnya dari keturunan dari nisbah, dari garis darah kita nggak bisa ambilnya. Kalau dari garis darah kita nggak akan bisa dapatan berkat yang diberikan Allah kepada Abraham. Tapi di dalam Yesus dan melalui Yesus kita bisa dapatkan berkat itu. Di dalam Yesus. Jadi saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, jika Yesus adalah perdamaian, jika Yesus yang merubuhkan perseteruan, jika Yesus adalah yang membawa damai sejahtera, jika Yesus yang menjadikan pendatang dan orang yang penduduk asli menjadi kawan dan anggota kerajaan Allah, maka segala konflik di dunia ini akan selesai kalau kita menerima Yesus. Konflik tertua di dunia ini yang tidak pernah habisnya adalah perseteruan. Perang antar gang, perang antar kelompok, perang antar marga, perang antar suku, perang antar bangsa. Perseteruan, konflik. Jika kita memimpikan adanya sebuah perdamaian di dunia ini, jika kita memimpikan adanya sebuah keadilan di dunia ini, jika kita bermimpi tentang adanya sebuah keutuhan ciptaan di dunia ini, mimpi itu hanya bisa terwujud ketika dunia ini menerima Yesus. Karena hanya di dalam Yesus dan oleh Yesus dan bersama Yesus, maka tembok pemisah dan perseteruan itu akan hilang. Di luar dari Yesus kita akan terkotak-kotak. Karena hanya Yesus yang mengajari dan membawa hukum kasih yang sempurna. Belum pernah ada agama di dunia ini, atau belum pernah ada satu pribadi yang berani mengatakan, apabila pipi kirimu ditampar, berikan pipi kananmu. Yang artinya jangan lawan kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Belum pernah agama di dunia ini berani mengajarkan, doakan orang yang membenci engkau, beri makan orang yang mencaci engkau, kasih minum orang yang menghina engkau, berkati dia. Ketika engkau memberkati dan membalaskan kebaikan kepada orang yang menjahati engkau, engkau sama dengan meletakkan bara di atas kepalanya. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang membawa dan mengatakan ajaran seperti itu. Sebelumnya agama-agama di dunia ini akan mengajarkan, kalau engkau dibaiki ya baiki, kalau engkau diberi balas diberi, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, darah ganti darah, kaki ganti kaki. Tapi Yesus berkata tidak. Tidak demikian. Bahkan Yesus bilang, kalau gara-gara matamu engkau jadi tidak ke sorga, lebih bagus congkel matamu. Lebih baik engkau cacat masuk dalam sorga daripada engkau sempurna dibakar di neraka. Kalau gara-gara tanganmu engkau jadi batal masuk ke sorga, potong tangan itu. Lebih bagus engkau cacat masuk dalam kerajaan sorga daripada engkau lengkap masuk dan dibakar dalam neraka. Apa maksud perkataan Yesus itu? Yesus bukan mengajarkan mutilasi, tapi Yesus bilang begini, untuk bisa masuk ke sorga engkau harus bersikap kasar dan bersikap keras terhadap hawa nafsu. Mata, mulut, telinga, tangan itu adalah gambaran hawa nafsu. Jangan mau-maui lagi. Kasari itu nafsumu. Bersikap tegas terhadap nafsumu. Lebih bagus engkau menyakiti dirimu sendiri agar engkau cerah berbuat dosa dan engkau masuk surga. Itu yang dibilang Yesus. Ada harga yang mahal yang harus dibayar untuk masuk ke surga. Oleh karena itu saudara-saudaraku, anak-anak Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, dunia ini membutuhkan Yesus agar dunia ini penuh dengan damai sejahtera. Saya membutuhkan Yesus agar saya memiliki damai sejahtera. Kamu membutuhkan Yesus agar kamu memiliki damai sejahtera. Mereka memiliki Yesus. Mereka perlu Yesus, mereka butuh Yesus
agar mereka lepas dari perseteruan. Dan Tuhan katakan, orang-orang jauh yang lainnya juga akan datang. Apa maksudnya ini? Masih ada banyak lagi orang yang ingin dan yang akan datang menjadi pengikut Yesus. Ini adalah satu nubuatan bahwa orang-orang yang jahat akan datang dan berkumpul bersama-sama kita. Karena itu jangan berantipati dengan agama lain. Jangan berantipati dengan suku lain. Jangan bersikap terlalu berlebihan dan fanatik dalam bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Kasihi mereka, berbuat baik dengan mereka, agar mereka mengenal kasih Kristus. Siapa tahu mereka adalah orang yang termasuk dalam teks ini, nubuatan ini. Orang-orang jauh yang akan datang percaya kepada Yesus, dan kamu telah membawa jiwa untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara, dan marilah segala sesuatu yang ada kepada kita dan segala perbedaan yang ada pada kita pandang itu di dalam Yesus, agar menjadi satu kesatuan dan menjadi damai sejahtera untuk hidup kita dan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.